Nah, di video ini gue mau berbicara tentang kekongruenan. Apa yang dimaksud dengan kekongruenan? Definisi dari kekongruenan itu adalah sebagai berikut. Dua buah bidang datar dikatakan kongruen apabila 1. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. 2. Sisi-sisi yang bersesuaian juga sama besar. Jadi sebenarnya konsep kekongruenan itu mirip dengan konsep kesebangunan. Hanya saja di kondisi yang kedua ini, kalau di kesebangunan kan perbandingan sisi-sisinya harus sama besar. Kalau di konsep kekongruenan, sisi-sisi yang bersesuaian harus sama besar, bukan lagi perbandingan. Jadi setiap sisinya tuh harus sama besar. Jadi dengan kata lain, dua buah bidang datar itu dikatakan kongruen apabila dua buah bidang datarnya itu benar-benar identik terhadap satu sama lain. Supaya lebih jelas, coba kita kasih contoh deh. Oke, misalkan kita punya dua buah segitiga sebagai berikut. Di sini kita punya dua buah segitiga siku-siku, yaitu segitiga ABC sama segitiga EFG. Kalau kita perhatikan kedua gambar ini, kita bisa bilang bahwa kedua segitiga siku-siku ini adalah kongruen. Kenapa? Karena kedua kondisi ini terpenuhi. Coba kita cek. Di sini kan sudut A-nya itu adalah alfa, sedangkan sudut E-nya itu adalah alfa juga. Berarti sudut A itu adalah sama dengan sudut E. Dengan cara yang sama, kita bisa bilang bahwa sudut B itu sama dengan sudut F, yaitu beta gitu ya. Sedangkan sudut C sama dengan sudut G, yaitu sudut siku-siku gitu ya. Oke, kondisi pertama udah terpenuhi. Kondisi yang kedua adalah kita harus ngecek bahwa sisi-sisi yang bersesuaian sama besar. Kalau kita perhatikan gambar, kita bisa bilang bahwa AB sama dengan EF gitu kan, sama-sama 13 gitu kan. Ini sama dengan ini. AC sama dengan EG, yaitu 12 gitu ya. Ini sama dengan ini. Sedangkan BC itu sama dengan FG, yaitu 5. Nah, karena setiap sisi-sisi yang bersesuaian itu sama, yaitu AB sama dengan EF, AC sama dengan EG, BC sama dengan FG, maka kita bisa bilang bahwa kedua segitiga ini adalah kongruen karena sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian juga sama besar. Dengan kata lain, kedua segitiga ini adalah identik. Nulisnya tuh kayak gini. Segitiga dari ABC itu adalah kongruen atau identik dengan segitiga EFG. Ini adalah simbol untuk kekongruenan atau kongruen gitu ya. Jadi segitiga ABC itu adalah kongruen dengan segitiga EFG. Coba kita kasih contoh lagi. Misalkan kita punya dua buah segitiga sembarang seperti berikut. Di sini kita punya segitiga sembarang ABC dan segitiga EFG. Kalau kita perhatikan kedua gambar ini, kita bisa bilang bahwa segitiga ABC itu adalah kongruen atau identik dengan segitiga EFG. Kenapa? Ya karena sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian juga sama besar. Coba kita lihat. Sudut A itu kan sama dengan sudut E gitu ya. Sudut A sama dengan sudut E. Besarnya adalah alfa. Sudut B sama dengan sudut F. Besarnya adalah beta. Sudut C sama dengan sudut G. Besar sudutnya adalah gamma. Oke, kondisi satu udah terpenuhi. Kondisi keduanya apa? AB itu kalau kita perhatikan baik-baik ternyata dia sama dengan EF, yaitu apa? 12 gitu kan. BC itu sama dengan FG, yaitu sama dengan 24. Kita cek ya, AB kan sama dengan ini, BC sama dengan ini gitu. 12, 12, 24, 24 gitu ya. AC itu sama dengan EG gitu kan. Sama dengan berapa? 16. Nah, dari sini ya udah kelihatan bahwa kedua segitiga ini emang kongruen gitu kan. Karena sisi-sisinya sama, setiap sisi-sisi yang bersesuaian sama dan setiap sudut-sudut yang bersesuaian juga sama. Jadi sekali lagi inti dari kekongruenan itu adalah suatu situasi di mana kedua buah bidang datar itu identik atau sama persis. Diberikan gambar seperti berikut, gambarnya itu maksudnya ini. Jika segitiga AEC kongruen terhadap segitiga DB, nilai X dan Y adalah di soal kan dibilang segitiga AEC kongruen terhadap segitiga DEB gitu ya. Ya udah kita terapkan prinsip kekongruenan. Nah, supaya gampang menerapkan prinsip kekongruenan, coba kita gambar ulang segitiga AEC dan segitiga DB. Coba kita gambar. Sekarang kita terapkan prinsip kekongruenan. Kondisi yang pertama bilang apa? Kondisi yang pertama bilang bahwa sudut-sudut yang bersesuaian harus sama. Di gambar terlihat jelas bahwa kondisi pertama sudah terpenuhi. Kenapa? Karena sudut A-nya sudah sama dengan sudut B. Sedangkan sudut C-nya itu sudah sama dengan sudut D. Sudut E di sini
juga sudah sama dengan sudut E di sini gitu ya. Berarti kondisi pertama terpenuhi gitu ya. Sekarang kondisi keduanya apa? Kondisi kedua dari konsep kekongruenan adalah sisi-sisi yang bersesuaian harus sama. Dengan kata lain, AE harus sama dengan BE. Itu satu. Kedua, AC harus sama dengan BD. Yang ketiga adalah CE harus sama dengan DE gitu kan. Nah, AE kan sudah sama dengan BE nih, udah dikasih dari soal gitu ya. Berarti yang tersisa adalah kita harus membuat AC itu sama dengan BD, ini sama dengan ini, dan CE sama dengan DE, ini sama dengan ini. Coba kita tulis AC sama dengan BD dan itu ini CE harus sama dengan DE. Nah, yaudah kita tinggal substitusi aja nih. Apa yang diketahui? AC sama dengan berapa? 26 sama dengan BD. BD-nya itu adalah 3Y plus 2. Dan CE. CE itu adalah 2X min 5. Dia sama dengan ini. DE itu adalah 33. Nah, sampai di sini coba dipahami dulu. Kalau udah, mari kita hapus ini. Dan kita terus ulang ini. Nah, dari dua persamaan ini kita sudah bisa nih nyari nilai X dan Y-nya. Oke, kita mau cari nilai X-nya dulu. Kita mulai dari sini. Untuk dapat X-nya, kita coba tambahkan kedua ruas dengan 5. Apa yang kita dapat? Ini habis ya, berarti 2X sama dengan 33 tambah 5 yaitu 38. Supaya dapat X-nya kita bagi kedua ruas dengan 2. Apa yang kita dapat? Ini habis, berarti X sama dengan 38 bagi 2 yaitu 19. Oke, nilai X-nya udah dapat. Sekarang tinggal cari nilai Y-nya. Ini supaya enak, coba kita tulis ulang jadi gini. 3Y plus 2 sama dengan 26. Supaya dapat 3Y-nya saja, coba kita kurangkan kedua ruas dengan 2. Apa yang kita dapat? Ini habis berarti 3Y sama dengan 26 kurang 2 yaitu 24. Supaya dapat Y-nya berarti kita bagi kedua ruas dengan 3. Apa yang kita dapat? Ini habis berarti Y sama dengan 24 bagi 3 yaitu 8. Yaudah, berarti jika segitiga AEC kongruen terhadap segitiga DEB, nilai X dan Y adalah X sama dengan 19, Y sama dengan 8. Udah gitu aja. Oke, ini ada contoh soal lagi tentang kekongruenan. Diberikan gambar sebagai berikut, maksudnya gambar ini. Jika segitiga AED kongruen terhadap segitiga BC, nilai X dan Y adalah... Oke, di soal kan dibilang segitiga AED kongruen terhadap segitiga BC. Artinya adalah sisi-sisi dari masing-masing segitiganya harus sama dan sudut-sudut dari masing-masing segitiganya harus sama. Dan kata lain, segitiga AED itu harus kongruen atau identik terhadap segitiga BC gitu ya. Nah, supaya gampang analisisnya, coba kita gambar ulang nih segitiga AED sama segitiga BC. Coba kita gambar ulang. Nah, sekarang kita terapkan prinsip kekongruenan. Nah, kalau kita perhatikan kedua gambar ini baik-baik, sebenarnya ada salah satu kondisi yang sudah terpenuhi, yaitu apa? Sisi-sisi yang bersesuaian harus sama. Kalau kita lihat di gambar, sisi-sisi yang bersesuaian itu udah sama, yaitu apa? CE sama dengan DE. CE sama dengan DE. Habis itu apa? Habis itu EB sama dengan EA gitu ya. EB sama dengan EA. Dan yang terakhir CB sama dengan DA. CB sama dengan DA. Oke, jadi salah satu kondisi dari kekongruenan sudah terpenuhi. Sekarang kita harus penuhi satu kondisi lagi, yaitu apa? Sudut-sudut yang bersesuaian harus sama gitu kan. Dan kata lain, sudut C itu harus sama dengan sudut D. Sudut E-nya udah sama, jadi nggak usah kita lihat lagi. Yang terakhir adalah sudut B itu harus sama dengan sudut A gitu kan. Ya udah, dari dua persamaan ini coba kita substitusikan, dapatnya apa? Sudut C sama dengan sudut D. Nanti sudut C itu apa? X min 6 sama dengan sudut D. Sudut D itu adalah 3Y plus 6. Ini satu persamaan. Persamaan satu lagi adalah sudut B sama dengan sudut A. Kalau begitu, sudut B-nya kan X, sedangkan sudut A-nya itu adalah 4Y. Nah, dari dua persamaan ini kita bisa nyari nih X sama Y-nya. Sampai di sini coba dipahami dulu. Kalau udah, mari kita hapus ini dan kita terus ulang ini. Nah, supaya enak menyelesaikan kedua persamaan ini, coba kita ganti X di sini dengan 4Y. Dan kata lain, X-nya kita masukin ke sini. Apa yang kita dapat? X yang di sini kita ganti 4Y. Jadi ya gini, 4Y kurang 6 sama dengan 3Y plus 6. Supaya enak, coba kita tambahkan kedua ruas dengan 6, biar di sini nggak ada minus 6 lagi. Apa yang kita dapat? Ini habis ya, berarti 4Y sama dengan 3Y plus 12 gitu kan. Kurangkan kedua sisi dengan 3Y supaya dapat Y-nya. Apa yang kita dapat?
Ini habis berarti 4Y kurang 3Y, yaitu Y sama dengan 12 gitu. Oke, Y-nya sudah dapat. Berarti X-nya bisa kita cari nih. Kan X-nya sama dengan 4Y. Berarti X sama dengan 4 kali 12. Atau X sama dengan 48. Udah dapat nih X sama Y-nya. Kalau begitu, jika segitiga AED adalah kongruen terhadap segitiga BC, nilai X dan Y adalah X sama dengan 48 dan Y-nya sama dengan 12. Oke, masih di soal yang sama. Kali ini kita mau mencoba menyelesaikan soal ini tanpa menggunakan konsep kekongruenan. Caranya gimana? Caranya adalah kita perlu menggunakan konsep jumlah sudut-sudut dalam segitiga. Misalkan kita punya suatu segitiga sembarang seperti ini. Nah, dalam suatu segitiga sembarang seperti ini, jumlah sudut-sudutnya adalah berapa? 180 derajat gitu kan. Nah, kalau begitu kita bisa nih terapkan konsep ini di sini nih, di masing-masing segitiga ini. Caranya gimana? Caranya adalah kita jumlahkan sudut ini sama sudut ini. Dan total dari itu semua adalah 180 derajat. Terusnya itu gini, X min 6 tambah X tambah sudut ini yaitu 90 derajat sama dengan 180 derajat gitu kan. Itu untuk segitiga CB. Untuk segitiga DA sama saja, yaitu 3Y plus 6 tambah 4Y tambah ini, yaitu 90 derajat sama dengan 180 derajat gitu kan. Dari kedua persamaan ini, kita bisa langsung mendapatkan nilai X dan nilai Y-nya. Yaudah, kita buat di sini aja deh. Coba kita tulis ulang dulu ini. Oke, sekarang coba kita selesaikan satu-satu mulai dari sini. Ini kalau disederhanakan dapatnya apa? X tambah X, 2X, habis itu min 6 tambah 90 sama dengan 180. Supaya enak, coba kita kurangkan kedua ruas dengan 90. Apa yang kita dapat? Berarti ini habis ya. Berarti yang kita dapat apa? 2X min 6 sama dengan 180 kurang 90, yaitu 90. Ini supaya angkanya nggak besar, coba kita bagi kedua sisi dengan 2. Apa yang kita dapat? 2X bagi 2, X min 6 bagi 2, min 3. Sama dengan 90 bagi 2, yaitu 45. Biar dapat X-nya, tambahkan kedua ruas dengan 3. Apa yang kita dapat? Ini habis, berarti X sama dengan 45 tambah 3, yaitu 48. Oke, sekarang kita cari nilai Y-nya. Ini kalau disederhanakan dapatnya apa? 3Y tambah 4Y, yaitu 7Y. Tambah 6 tambah 90 sama dengan 180. Sama kayak tadi, kurangkan 90 di kedua ruas. Apa yang kita dapat? Ini habis, berarti 7Y tambah 6 sama dengan ini kurang ini, yaitu 90. Oke, kurangkan kedua sisi dengan 6. Apa yang kita dapat? Ini habis, berarti 7Y sama dengan 90 kurang 6, yaitu 84. Supaya dapat Y-nya gimana? Ya, bagi kedua ruas dengan 7. Apa yang kita dapat? Ini habis, berarti Y sama dengan 84 bagi 7, yaitu 12. Nah, di sini X sama Y-nya sama kan kayak tadi? X-nya 48, Y-nya 12. Di sini juga kan X-nya 48, Y-nya 12. Sama kayak tadi gitu kan? Berarti baik dengan menggunakan prinsip kekongruenan atau menggunakan jumlah sudut-sudut dalam segitiga, kita mendapatkan hasil yang sama.